فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Belakangnya Muhammad siapa itu? Geser sini enggak kelihatan. Belakangnya. Nah. Jangan bersembunyi di balik punggung temannya. Baik. Pertemuan yang lalu, akhwan, kita telah masuk pada bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Dan telah kita ambil dua hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala dalam bab ini. Juga inti hukum terkait masalah al-iqsamu 'ala Allah. Kita masuk pada masail sambil membahas dan murajaah apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Al-ula at-tahdhiru min at-ta'alli 'ala Allah. Yang pertama, peringatan dari at-ta'alli 'ala Allah. Apa makna ta'alli di sini? Indak ya syukran. Bersumpah. Jadi at-ta'alli sama dengan al-iqsam atau al-halif. Sama berarti maknanya dengan ungkapan at-tahdhiru minal iqsami 'ala Allah. Peringatan dari bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hal yang harus dibedakan dalam ungkapan al-qasamu billah. Naam, dengan al-halifu 'ala Allah atau al-iqsamu 'ala Allah. Al-qasam atau al-halif billah. Ini hukumnya apa? Al-qasam billah. Indak syukran. Al-qasamu billah atau al-halifu billah. Hukumnya apa? Taib. Hukumnya jaiz, boleh ketika ada hajah untuk bersumpah. Karena apa? Al-qasamu billah maknanya apa? Bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Maksudnya dia ketika bersumpah ya, sumpahnya dengan nama Allah. Demi Allah. Taib, atau dalam bahasa Arab billahi, wallahi, tallahi. Maka ini al-halifu billah. Sebagaimana dalam hadis, man kana halifan falyahlif billah. Nah, kalau mau bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Sehingga bagi yang mau bersumpah berarti hukumnya apa? Harus bersumpahnya dengan apa ya, Cahya? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun al-halifu bi ghairillah. Saqif. Al-halifu bi ghairillah. Ini hukumnya? Taib. Hukumnya syirik asghar pada asalnya. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lewati dalilnya apa, Kashfi? Taib. Naam.
Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Baik. Nah, itu diingat. Itu al-halifu atau al-qasamu bi dengan ba. Al-qasamu billah. Maka ini hukumnya apa? Boleh bersumpah dengan nama Allah. Dalam artian maksudnya apa? Bersumpah ya boleh. Kalau dengan nama Allah. Tapi ketika mau bersumpah, seorang sudah mau bersumpah, maka ketika ditanya, seorang yang mau bersumpah, apa hukum bersumpah dengan nama Allah saat itu? Usama? Bukan boleh saja. Ketika seorang mau bersumpah, sekarang pertanyaannya, seorang mau bersumpah, apa hukum bersumpahnya dia dengan nama Allah saat itu? Hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib, ya kan? Kalau mau bersumpah, maka wajib bersumpah dengan nama Allah. Paham? Ini. Taib, kalau mau bersumpah, maka wajib bersumpah dengan nama Allah. Sebagaimana perintah tadi, maka nahalifan falyahlif billah. Enggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, karena hukumnya syirik. Tapi asal sumpahnya, kalau dia mau bersumpah dengan nama Allah, asal sumpahnya itu apa tadi? Boleh karena hajah. Tapi kalau banyak-banyak bersumpah, hukumnya bagaimana? Hendak Ali, dikit-dikit sumpah, walaupun dengan nama Allah, tapi sedikit-sedikit sumpah. Nah, hukumnya apa? Nah, berarti hukumnya tidak boleh. Nah, telah kita lewati maja fi kathratil halif. Nah, pelarangan banyaknya bersumpah karena menunjukkan peremehan dan kurangnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang masalah sumpah. Naam. Baik. Masail seputarnya diingat. Nah, sekarang ikhwan, pembahasannya al-iqsamu 'ala Allah. Pakai huruf jar ala. Ala. Kalau tadi apa? Al-qasamu billah. Bersumpah dengan nama Allah. Maka itu kalau mau bersumpah harus dengan nama Allah. Baik, paham sampai sini? Sekarang al-iqsamu 'ala Allah. Itu maksudnya dia bersumpah tapi apa? Mengatasnamakan Allah. Jadi seakan-akan dia itu apa? Sumpah menetapkan Allah akan melakukan demikian. Atau Allah tidak melakukan demikian. Nah, baik. Berarti dia memposisikan seakan-akan dia apa? Dia mengatur Allah, ya tidak, Jabir? Nah, ini maksud al-iqsamu 'ala Allah. Baik. Maka pada masail yang pertama ini at-tahdziru min at-ta'alli 'ala Allah. Peringatan dari bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Naam. Baik. Cuma ikhwan, telah kita lewati kemarin, yang diperingatkan ini bersumpah atas nama Allah, ya. Jadi memposisikan diri dia seakan-akan memaksa Allah atau mengatur Allah untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal. Ini dilarang. Nah, ketika dorongannya adalah apa? Ketika pendorong dia melakukan itu apa? Indah ya Iqbal? Lah, yang dilarang sekarang, yang dilarang. Ujub. Ketika pendorongnya adalah ujub. Nah, pendorongnya adalah ujub, kesombongan, taib, dan peremehan kepada orang lain. Taib juga apa? Membatasi kemuliaan dan anugerah dari Allah.
juga suudzon kepada Allah. Nah, kalau pendorong sumpah dia atas nama Allah hal-hal tadi, maka hukumnya muharram, termasuk dosa besar. Namun di sana ada dua jenis al-iqsam 'ala Allah yang dikecualikan dari hal yang dilarang ini. Dan diperbolehkan. Apa dan apa? Talha. Ini pembahasan terpenting dalam bab kita ini. Tentang hukum bab. Yang boleh itu yang bagaimana? Yang pertama adalah bersumpah atas nama Allah dikarenakan kuatnya harapan serta husnudzan dia kepada Allah. Maka ini boleh, seperti pada kisah siapa kemarin? Rubai' bintu Nadhr. Yang bersumpah atas nama Allah pada kasus itu, pada peristiwa itu siapa namanya? Siapa namanya Abdullah? Anas bin Nadhr. Anas ibnun Nadhr. Kemudian bentuk yang kedua yang diperbolehkan. Yang kedua yang diperbolehkan apa, Ali? Bedakan dengan nama Allah atau atas nama Allah. Karena dalam bahasa Arabnya juga beda huruf jarnya. Enggak ada dan Rasulnya. Bersumpah atas nama Allah karena bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena memang telah datang kabar tentang hal tersebut dari Allah dan Rasulnya. Ini intinya itu. Jadi dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah akan melakukan sesuatu. Misalnya Allah akan mengazab Abu Jahal. Boleh tidak kita bersumpah atas nama Allah? Wallahi la yu'adzibannallahu Abu Jahal. Demi Allah, bahwasanya Allah betul-betul akan mengazab Abu Jahal. Boleh tidak seperti ini? Kafir? Boleh. Ini iqsam 'ala Allah. Bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah akan melakukan sesuatu, yaitu apa tadi? Apa tadi Sakif? Mengazab Abu Jahal. Kenapa kita boleh mengatakan seperti itu? Karena datang khabar. Abu Jahal mati di atas kesyirikan, kufuran. Taib. Demikian pula, bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak melakukan sesuatu. Karena datang kabar dalam Al-Quran atau As-Sunnah bahwasanya memang Allah tidak akan melakukannya. Misalnya apa? Bikin contoh al-iqsam 'ala Allah yang seperti itu. Gimana, Hudzaifah? Taib, gimana bahasa Arabnya? Taib, seperti pada perkataan Waraqah Ibnu Naufal, ya kan? Wallahi la yukhzikallahu abada. Khadijah atau Waraqah ini? Khadijah. Taib. Karena dia yakin bahwasanya itu memang merupakan sifat-sifat Allah, walaupun beliau saat itu kan belum turun Al-Quran, ya kan? Tapi keimanan memang itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas bahwasanya Allah tidak akan menghinakan hamba-hambanya yang saleh.
Ini juga iqsam 'ala Allah yang dikatakan oleh Khadijah. Wallahi la yukhzikallahu abada. Innaka latasilur rahim dan seterusnya. Taib. Ini iqsam 'ala Allah yang boleh ada dua jenis. Naam. Kemudian selain itu maka apa? Ketika pendorongnya ujub atau membatasi rahmat Allah atau suudzon kepada Allah, maka hukumnya dosa besar dan naam diancam dengan apa? Dihapusnya amalan wal iyadu billah. Makanya diperingatkan dalam bab ini at-tahdzir min at-ta'alli 'ala Allah. Ats-tsaniyah kaunun nari aqraba ila ahadina min syiraki na'lih. Faedah yang kedua, yaitu pada bab ini ada isyarat bahwasanya neraka itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kita dibandingkan tali ikat sendalnya. Tali apa? Tali sendalnya. Taib. Dan masih berkaitan dengannya ats-tsalitsah annal jannata mithla dzalik. Dan surga demikian juga. Itu lebih dekat dengan salah seorang daripada apa? Daripada tali pengikat sendalnya. Nah, dua permasalahan ini akhwan diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari mana dalam pembahasan ini? Pada bab ini diambil dari mana? Kashfi. Hadis? Nah, kedua-duanya bahkan ya kan? Karena hadis ini kan sebenarnya intinya sama, yaitu tentang kisah apa? Dua orang, yang satunya ahli ibadah, yang satunya apa? Suka bermaksiat. Yang ahli ibadah menasihati saudaranya yang suka bermaksiat. Agar apa? Agar meninggalkannya. Tapi terkadang masih kumat-kumatan. Nasihati mungkin sembuh, besok lagi diulangi karena beratnya dan kuatnya syahwat. Sampai-sampai kemudian mengatakan khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Naam. Baik. Nah, disitulah akhirnya terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dikarenakan yang menasihati akhirnya terjatuh dalam kalimat yang membinasakan, sampai-sampai bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni saudaranya itu. Hanya dengan sebab itu amalannya terhapus, masuk dan terancam dengan neraka. Sedangkan yang satunya diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan begitu dekatnya akhwan, hanya dengan apa? Kalimat. Hanya dengan kalimat. Taib. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada tali ikat sendalnya. Syirak ikhwan maknanya adalah apa? Naam, yaitu sayrun na'al alladhi yakunu bainal ibham wal asabi'. Naam, yaitu apa? Itu loh, apa? Jepit. Kalau sendal jepit, naam, syirak itu adalah apa? Naam, tali yang ada di sendal antara apa? Jempol dengan jari-jari yang lain. Apa dalam bahasa kita berarti? Yes. Tali sendal, syirak. Naam, walaupun sebenarnya apa? Jepit ya, pokoknya sendal jepit itu yang pemisah antara apa? Jempol dengan jari-jari yang lain. Paham toh? Ini namanya apa tadi? Amar, bahasa Arabnya syirak.
yang suka putus, ya. Sendal jepitnya putus di bagian syirok biasanya, ya kan? Taib. Masalah yang keempat, fihi syahidun liqaulihi innar rajula la yatakallamu bil kalimah ila akhirih. Padanya syahid pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Nah, yang beliau maksudkan ya ikhwan, nah, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yara an tablugha haitsu balagat yahmi biha fin nari 70 kharifan. Atau pada lafaz Imam Muslim ikhwan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda, lafaznya kalau dalam Sahih Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Taib. Lafaz yang pertama di luar sahihain dari Abi Hurairah dalam Musnad Ahmad, seorang laki-laki berbicara dengan suatu kalimat, dia tidak menyangka akan mencapai seperti itu, yahwi biha fin nari 70 kharifan. Ini intinya, hukumannya apa? Dia berucap dengan suatu ucapan yang dia tidak menyangka efeknya sampai seperti itu. Makanya hati-hati akhwan, mengucapkan satu kalimat itu tidak main-main. Apalagi kalau disebar. Apalagi zaman sekarang, nah, yang penyebaran ungkapan, penyebaran kalimat begitu cepat. Nah, cepat tersebar di dunia, di penjuru-penjuru dunia. Nah, dengan majunya alat-alat komunikasi dan informasi. Nah, menjadikan apa tadi hukumannya? Yahwi biha finnar 70 kharifan, menjadikan dia tenggelam di dalam neraka dengan sebab itu sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, 70 tahun perjalanan akhwan, dari sesuatu yang jatuh. Sesuatu yang jatuh dari atas ke bawah kan cepat. Ini dihitung dalamnya 70 tahun perjalanan. Kira-kira gimana? Nah, menunjukkan apa? Dalamnya dia, nah, tenggelam di dalam neraka wal'iyadzu billah. Dengan apa? Dengan satu kalimat sebabnya. Taib. Dan dalam riwayat muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, nah, hukumannya apa? Yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia mengucapkan suatu kalimat yang apa? Yang dia tidak jelas isi kalimatnya, yaitu kalimat sembarangan dia ucapkan. Ma yatabayyanu ma fiha. Tidak sadar efeknya, tidak sadar akibatnya. Tidak memikirkan dalam-dalam sebelum berucap. Yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, dia tenggelam di dalam neraka dengan sebab itu, nah, sejauh jarak yang lebih jauh antara timur dan barat. Berapa jarak timur dan barat? Berapa jaraknya Khadir? Tidak bisa diukur kan? Setiap mau diukur, ini timur, ini barat, tambah terus. Enggak berujung. Ini menunjukkan apa? Dalamnya dia juga apa? Tenggelam di dalam neraka wal'iyadzu billah. Dan neraka itu darakat, akhwan.
Sebagaimana surga itu darajat, darajat itu tingkatan naik ke atas, ke atas, ke atas semakin utama. Sedangkan neraka itu darokat, ininya ke bawah. Semakin ke bawah, semakin apa? Semakin dahsyat hukumannya. Istilahnya apa tadi? Lawan dari darajat, darokat dengan kaf. Jadi intinya tadi, apa yang kita bahas dalam bab ini, menjadi penguat tentang hadis yang datang dari Abi Hurairah tadi, bahwasanya seorang yang berucap dengan ucapan tanpa dia pikir panjang-panjang, tidak dia sadari akibat dan efek negatifnya, menjadikan dia masuk ke dalam neraka dan tenggelam dengan sangat dalam di dalamnya, wal iyadu billah. Dari sini pula kita ketahui bahayanya lisan. Bahayanya lisan kalau tidak dikekang. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kemudian al-khamisah yang terakhir, anna ar-rajula qad yaghfiru lahu bisababi huwa min akrahil umuri ilaih. Bahwasanya seseorang terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Atau kalau mau dibuat naibul fa'il juga bisa, karena sudah jelas siapa yang mengampuni, yaitu Allah. Qad yughfaru lahu. Bahwasanya seseorang terkadang diampuni dengan sebab perkara itu merupakan hal yang paling dia benci. Dan Syekh Ibnu Utsaimin terkait masalah yang kelima ini, beliau mengatakan, wa hadhihi lam tadhhar li minal hadits. Tentang faedah ini tidak nampak dariku bisa dipetik dari apa? Hadis yang ada dalam bab ini. Yaitu pendalilannya, beliau mengatakan lam tadhhar li, tidak nampak di sisiku. Dan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu qad ghufira lahu bisababi hadat ta'nib. Dia dicela, dicaci maki. Kan sesuatu yang tidak disukai oleh dia. Cuma tidak terlalu jelas sisi pendalilannya seperti itu. Dan kata beliau, wala'allaha tu'khadhu min qawlihi qad ghafartu lahu. Dan mungkin diambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuninya. Baik. Tapi sisi bagaimana, bahwa apakah memang dia betul-betul membenci dosa itu tapi terlanjur karena syahwat? Karena ada manusia sebenarnya membenci dosa itu, tapi dia tidak bisa untuk mengalahkan syahwatnya. Seperti pemabuk, sebagian pemabuk sebagian orang yang sakau, orang-orang yang sudah terjebak dalam narkotik, sebenarnya dia benci dengan itu semua. Tapi terjebak dalam syahwatnya, juga kelemahannya. Ketika ingat dia bertobat pada Allah, tapi ketika sudah berat merasakan godaan, dia jatuh lagi. Terus demikian. Tapi dengan ketakutan yang ada pada dirinya dan kebencian dia terhadap hal itu terkadang bisa menjadikan dia diampuni. Dan diberi taufik untuk meninggalkannya.
Makanya pada hadis tersebut akhwan, pada hadis yang apa? Yang qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, di mana yang menasihati malah apa? Dihapus amalannya oleh Allah, dan yang melakukan maksiat itu diampuni oleh Allah. Yaitu butuh taujih dari kita semua tentang hadis tersebut, bahwasanya si fulan ini kenapa kok diampuni. Nah, bukan maksudnya berarti kalau demikian sudahlah, tidak apa-apa, ada kesempatan untuk dapat ampunan walaupun berbuat maksiat. Nah, sehingga nyantai-nyantai bermaksiat saja. Nah, bukan demikian. Bahwasanya orang itu mendapatkan pengampunan, akhwan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadzal rajul alladzi ghafarallahu lah imma an yakuna qad wujidat minhu asbabul maghfirati bit taubah aw anna dhanbahu kana duna syirki fatafaddalallahu alaihi faghfaralah. Ini kemungkinannya. Dia mendapatkan pengampunan dari Allah, kemungkinannya karena apa? Didapati darinya sebab-sebab pengampunan, ya, dengan adanya taubat. Nah, atau dosanya itu dosa di bawah kesyirikan, sehingga Allah dengan anugerahnya memberikan pengampunan kepadanya. Karena dosa-dosa di bawah kesyirikan, nah, itu apa? Itu di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menunjukkan agar jangan sampai seseorang buruk adabnya kepada Allah walaupun dia banyak ibadah. Sehingga sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa perkara keselamatan dan kecelakaan itu semuanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Dan tugas kita adalah menempuh sebab, bukan apa? Bukan memutuskan dan memvonis. Baik. Sedangkan yang dihapus amalannya ini, ikhwani fillah, bukan maksudnya dia seorang yang menasihati dengan ikhlas, menasihati dengan baik, menasihati dengan tawadhu. Karena kalau yang demikian dituntut dari kita semua untuk seperti itu. Bahkan itu sebagus-bagus amalan. Tapi amalannya dihapus oleh Allah, kawan. Dikarenakan apa? Dia beribadah kepada Allah dan pada dirinya itu ujub serta apa? Bersikap kurang ajar kepada Allah. Seakan-akan dengan ibadahnya yang banyak dia telah apa? Berbuat banyak kepada Allah. Padahal ibadah itu kan harus ada ketundukan, harus ada perendahan diri. Kalau dia menyangka aku sudah berjasa banyak kepada Allah karena aku ibadahnya banyak, ini musibah besar bagi para ahli ibadah. Yang syaitan masuk dari sisi itu untuk menghancurkan amalan-amalan mereka. Nah, ini yang menjadi sebab dia bisa terjerumus di dalam neraka, kawan. Nah, makanya Ibnul Qayyim pada sebagian kalimatnya, akhwan, menegaskan terkadang dosa pada seorang hamba itu menjadikan dia itu hatinya lebih baik setelah itu daripada banyaknya ibadah yang dilakukan. Kenapa? Karena ketika seorang terjatuh dalam dosa tapi ingat terus dosanya, sehingga dihantui ketakutan, takut kepada Allah akan dosanya, kemudian tobatnya bagus, ibadahnya betul-betul bagus setelah itu kondisinya apa? Lebih bagus daripada dia sebelum berdosa. Sebelum berdosa tadi. Kenapa? Karena seseorang sebelumnya merasa apa? Dirinya bersih. Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada perendahan kepada Allah. Ini diantara apa? Diantara hal yang harus dipahami dengan baik. Bahwasanya inti ibadah ghayatul dzul wal khudu' ma'a ghayatul hubb. Puncak ketundukan dan penghinaan diri diiringi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perendahan diri kalau kita ibadah, kawan. Tidak boleh ibadah kok kita merasa apa? Sudah banyak, sudah berjasa banyak kepada Allah sehingga bergaya, istilahnya. Bergaya seakan-akan dia apa? Sudah yakin dan pasti mati di atas istiqomah dan masuk surga. Tidak boleh. Tapi harus diiringi dengan rasa takut, rasa khawatir, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini bab yang sangat penting untuk menata hati kita, akhwan, agar jangan sampai seorang muslim maupun muslimah, seorang ahli ibadah, berapapun banyak ibadahnya dan berapapun banyak perjuangannya terhadap Islam ini, tidak boleh sama sekali dia ujub, merasa bangga dengan dirinya atau bersikap kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.